semuanya, kembali lagi bersama dengan kita, Podcast Talk Within Generation. Hari ini, dalam podcast ini kita akan membawakan satu tema yang menarik, tapi juga, gimana ya? Pokoknya seru deh. Tema ini adalah Great Nurturing. Dan di sini bersama dengan saya, ada seorang pembicara cantik, seorang kakak yang bisa menjadi panutan nih. Kakak cantik ini. Iya. Masih sama-sama belajar nih. Iya, kalau gitu Kak, boleh dong Kakak perkenalan dulu gitu ke kita semua. Oke. Hai, nama saya Melina. Biasanya dipanggil sama adik-adik di sini tuh Mei. Ya. Oh. Ya. Untuk apa ya? Status udah menikah pastinya. Ibu Mei gitu sekarang ya. Iya, panggilannya bukan Miss lagi ya, bukan Nona lagi, tapi udah menjadi Ibu Mei. Enggak sih, jatuhnya sih kayak Ibu Bernie katanya. Ibu Bernie gitu. Pakai nama suami iya, gitu ya. Suami saya, iya. Siap. Terus sekarang ini saya lagi mengandung. Yeay, ada Ya, bayi. HPL-nya kalau HPL tuh kayak apa ya? Rencana untuk lahirannya nanti tanggal 26 Agustus. Ya doain aja. Amin, amin. Ya, Semoga lahir dengan semuanya selamat, dengan betul, sehat gitu ya Kak betul, ya. Iya. Tapi Ya, di sini nggak begitulah. apa-apa kayaknya kalau misalnya aku manggilnya kakak gitu, nggak apa-apa Oh, it's dong. okay, nggak apa-apa. Oke. Kalau di tempat kerja, ya oke, kita pakai ibu atau bapak ya. Kalau ini biar santai aja kita, jadi pak Sip. kakak sama adik Biar lah ya. lebih berasa muda gitu ya Kak Betul, ya. betul. Tapi sebelumnya mungkin saya mau perkenalan diri dulu karena kalau katanya tak kenal maka tak sayang Betul. gitu. Perkenalkan, nama saya Sarah Sema Clarissa, biasa dipanggil Sarah gitu. Atau mungkin biasa dipanggil Ica ya Kak ya. Oke, iya. Oke, gitu. Oke, siap. Kakak gimana Kak? Kondisinya saat ini sehat? Sehat. Semuanya sehat ya. Ya, puji ya Tuhan. menikmati aja masa-masa menjadi ibu yang sedang mengandung gitu kan ya. Iya. Dinikmati lah kan. Dinikmati. Terkadang aduh, kok masa-masa kayak begini apalagi udah trimester ketiga ya, tuh rasanya tuh bawaannya mulai sakit, Capek mungkin. punggung, gampang lelah, gampang ngantuk, ya gitulah. Tapi dinikmatin aja gitu Iya, ya. Semuanya dinikmati. jalan aja. Betul. Apalagi sekarang mungkin kondisinya lagi agak spesial, kita ada di kondisi yang mungkin kurang baik, tapi semuanya pasti disyukurin aja. Iya, harus gitu. disyukurin. Karena apa? Ketika kita bersyukur, ada aja maksudnya perasaan yang lain tuh kayak enjoy aja sih, nggak usah dibawa pusing kayak Iya. gitu. Udah. Di saat kita nyantai. bersyukur, kita di situ mungkin bisa ngeliat kayak pemeliharaan Tuhan gitu kali ya Kak ya. Betul. Pemberian Tuhan kan nyata, nggak harus lewat kebutuhan secara jasmani, tapi rohani bisa. Gitu. Bahkan dalam hal sukacita aja tuh udah termasuk pemeliharaan Tuhan Betul. gitu. Kalau misalnya gini nih Kak, sekarang tuh kan banyak banget nih orang-orang kayak, aduh kok hidup gue kayak gini gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dia hidupnya oke, pekerjaannya oke, pendidikannya oke, keluarganya juga oke, tapi kok kayak dia ada merasa sesuatu yang kurang, atau mungkin dia belum menyadari sesuatu gitu ya. Belum menyadari kalau kayak tadi kita bahas pemeliharaan Tuhan gitu. Kalau dari kakak sendiri nih Kak, kakak pernah nggak sih ngerasain pemeliharaan Tuhan mungkin dalam hal yang kecil atau bahkan hal yang luar biasa banget gitu menurut kakak? Sorry. Nah, kalau untuk pemeliharaan Tuhan yang udah dirasakan ya sampai saat ini tuh, menurut saya banyak banget apa ya yang Tuhan nyatakan buat hidup kakak sampai saat ini. Iya. Masih dalam kandungan sampai sekarang, gak mudah gitu kan, karena latar belakang saya itu bukan tinggal dengan orang tua kandung seperti Ica tinggal sama mama papanya. Oke. Latar belakang kakak itu jatuhnya tuh ya, kalau waktu itu nggak diterima ya dalam sebuah panti asuhan, itu belum tentu loh bisa sampai sekarang ini. Nah, kita kan nggak tahu ya. Bukan keberuntungan, pemeliharaan Tuhan itu kepada setiap anak tuh kan beda-beda, caranya beda-beda. Benar banget. Nah, dan saya nggak pernah namanya jadi marah ya kok aku tinggalnya di sebuah panti asuhan bukannya sama keluarga yang notabene nggak ada parentsnya ya, nggak ada keluarganya, cuman ngelihatnya staff itu ya itu keluarga. Mami ya itu keluarga gitu. Kayak mungkin nggak ada iri mungkin sama yang keluarga lain gitu ya. Ya
Jujur kalau waktu masih kecil tuh ya bawaannya, karena kan kita dalam sebuah panti asuhan itu ada juga anak-anak yang masih punya orang tua, cuman karena kondisi keluarganya yang sedang kurang baik lah, kurang bisa kita bilang baik, kayak kurang gitu ya, baik, Kak. jadinya ya itu ditaruh di panti asuhan supaya ya mama papanya mungkin bisa cari mungkin pekerjaan yang bisa menghidupi mereka aja itu susah, apalagi anaknya ya. Makanya ditaruhlah di panti asuhan, tujuannya seperti itu, supaya dididik dan sebagainya, supaya mereka bisa sekolah dan sebagainya. Nah seperti itu. Jadi tiap orang pun beda-beda gitu backgroundnya di tempat masa kecil kakak gitu. Iya. Sampai waktu kakak itu SMA ya, SMA kelas 3 gitu ya, itu kakak masih merasa bahwa kok nggak adil sekali gitu loh, kok hidupnya gini aja gitu, hidupku kok kayaknya anak-anak lain tuh bisa enak gitu ya, bisa tinggal sama keluarganya, bisa punya keluarga, bisa tinggal di rumah, bisa gitu. kemana-mana sama keluarganya, jalan-jalan gitu. Belajar juga ditemenin kan, ya memang kita di panti juga ada kakak-kakak biasanya temenin, tapi kan beda, rasanya pasti beda gitu. Beda, betul beda. Ya tapi dari situ tuh bener-bener Tuhan bentuk kakak gitu, karena gak semuanya yang kita pandang itu indah, yang kita pandang tuh kayaknya dia beruntung banget ya, berarti dia dalam pemeliharaan Tuhan yang bener-bener dong, berarti baik aku berdasarkan enggak dong, apa yang dia punya gitu. Betul, berarti aku enggak dong, enggak, salah. Justru karena kita dikasih Tuhan, kan kakak baru ya setelah lulus SMA tuh baru menyadari, karena waktu itu saya kakak itu ikut KKR ya, KKR pembangunan rohani itu di Pencurahan Roh Kudus juga, Pencurahan Roh Kudus juga di salah satu gereja di Solo. Nah di situ kakak mendapat ya kayak suatu lawatan lah ya, lawatan gitu. Disadarkan karena waktu itu kakak tuh benci banget sama kedua orang tua kakak. Nah dari situ diajarkan untuk mengampuni. Mengampuni itu nggak gampang. Jadi orang tuh kadang ya ngomongnya, udah ampuni aja, maafin aja. Gampang. Mungkin kalau untuk ngelepas kata maaf itu, iya, ngelepas kata maaf tuh kayaknya gampang. Gak susah banget. Tapi kita harus mau diajar, belajar. Kita harus mau dibentuk Tuhan ya. Karena salah satu contoh pemeliharaan Tuhan itu adalah ya kitanya mau dibentuk nggak, mau nggak denger-dengeran sama suara Tuhan kayak gitu. Suara Tuhan bukan berarti ini ada ya, audio secara audible gitu kita dengar. Hei nak kamu enggak gitu. Ya iya. bisa melalui orang-orang di sekeliling kita. Bisa saja ternyata dari mami, dari guru, dari orang-orang sekeliling kita, bahkan kakak-kakak rohani maupun bapak ibu gembala. Nah, atau bahkan kadang mungkin orang-orang dari orang yang nggak kita kenal gitu Kak. Betul. Banyak banget case-nya kan kayak gitu. Iya. Salah satu pemeliharaan Tuhan yang benar-benar dirasakan adalah ketika kakak mampu melewati itu semua gitu. Kakak bertahan, bahkan belajar untuk tidak ikut dalam suatu pergaulan bebas. Nah ini nih anak-anak muda nih terkadang begini, dia merasa bahwa udahlah hidupku udah nggak layak lagi gitu kan, hidupku udah nggak layak lagi dengan segala backgroundnya dengan segala background, buat apa aku harus hidup baik lagi, orang dari awalnya udah tidak baik gitu ya, istilahnya kan tidak diterima, ditolak. Sejak kandungan itu pun pasti akan dirasakan ya. Ketika seorang bayi ya, seorang janin itu nggak diterima, pasti timbul nanti akan ada pemberontakan pada saat dia bertumbuh. Akan ada yang membuat dia berbeda gitu ya, kayaknya. Berontak itu bisa secara langsung atau berontak secara diam, tapi kita nggak tahu apa yang dia lakukan. Diam-diam mematikan gitu kayak gitulah. Kalau aku lihat nih Kak, dari tadi Kakak misalnya cerita berbagi dengan kehidupan Kakak, tadi ada hubungan pekerjaan Kakak dengan apa yang Kakak tahu, itu tuh setelah melewati proses panjang gitu kan Kak, dari tadi Kakak cerita dari masa kecil Kakak sampai detik ini gitu. Dari semua itu nih Kak, aku mau tanya, ada nggak sih
orang-orang atau misalnya pengalaman-pengalaman tertentu yang akhirnya kakak sadari ternyata itu Tuhan pakai mereka dalam hidup kakak untuk menunjukkan pemeliharaan Tuhan itu. Ada ya. Menurut saya sih dimanapun kakak berada, bahkan waktu kakak masih kecil ya, dari kakak TK pun, terus teman-teman SD ya. Kalau dulu kan waktu kakak masih SD aja, teman-teman kakak itu kan taunya kakak memang nggak punya orang tua ya. Jadi bahan olokan, jadi kayak dibully gitu ya. Gitu. Cuman kan karena kakak punya kakak-kakak senior di panti, jadi kayak ada yang bantu, ada yang backing. Ini ada backingnya nih. Aku punya kakak loh ini, banyak banget tapi, gitu. Ya itu jadi pikiran juga karena notabene kakak itu kan sensitif ya, sensitif. Dikit-dikit nangis. Dulu tuh kalau kakak tuh dikit-dikit nangis. Ke kamar udah diem di kamar, udah nangis. Itu diemnya dibawa tuh ke nangis. Perasaan gitu ya kak ya. Melo banget, perasaan kakak tuh melo banget. Tapi itulah yang membuat kakak gini, oh iya ya. Terus pulang sekolah, sorry sebelumnya pulang sekolah tanya nih sama mami, emang Melina nggak punya orang tua? Nah mami ngomong, kamu punya. Nah tapi sekarang di sini Melina juga punya mami, punya staff, punya keluarga baru gitu. Iya, memang kamu tidak lahir dari perut mami, tapi kamu lahir dari hati saya. Nah dari situ kayak berasa dikuatkan. Jadi mami tuh selalu kayak mantau gitu loh. Bagaimana nak, bagaimana. Jadi memang nggak dilepas seperti itu sendiri. Tetap menjadi sosok yang perhatian gitu dalam tumbuh kembangnya kakak gitu. Iya karena di panti itu kurang lebih 10 ya. Nggak begitu banyak lah ya yang kondisinya itu sama dengan kakak. Jadi ada ya yang seumuran sama kakak itu paling beda setahun 2 tahun gitu. Ada 4 atau 5 yang sama kondisinya sama seperti kakak. Tapi puji Tuhan ternyata Tuhan pakai mereka. Dan Tuhan nama Tuhan tuh dipermuliakan lewat kehidupan kita ternyata. Bahkan orang-orang tuh menganggap bahwa ternyata anak panti bisa. Itu tuh yang terkadang yang membuat bawa kebanggaan. Enggak, awalnya sih kayak masa kita menang gara-gara kita anak panti. Itu tuh yang kayak jadi mengecilkan hati kita gitu. Iya, karena justru gitu. Karena kasihan kali ya. Jadi muncul piti malah jadinya. Orang tuh kayak karena rasa kasihan kali ya, makanya menang. Pernah tuh waktu kakak ikut lomba nyanyi sesolo itu waktu itu. Nah lomba nyanyi umur berapa ya? Umur 12 tahun lah, kelas 6 SD. Nah kakak ternyata juara 1. Wah, jago nyanyi nih kakak kita ini. Waktu kecil ikut lomba nyanyi itu menang ya. Pas kakak ke toilet tiba-tiba ini kok kayak film banget ya, kayak drama ya, banget kayak sinetron banget gitu ya. Ada yang ngomong pasti juga karena kasihan makanya dia menang kan. Nyinyir di belakang gitu. Iya di belakang kayak gitu ya, biasa lah. Ya rasanya tuh kayak ngadek gitu ya, kayak enak banget sih kok omongannya kayak begitu. Padahal kan kayak udah berusaha loh, ini beneran usaha saya, bukan karena orang lihat saya kasihan atau gimana gitu kan ya. Iya, karena memang enggak kok, ini emang murni kamu pure. Bisa nyanyi dan sebagainya. Ya udah rasanya tuh kayak mau nangis tapi kan malu lah ya. udah istilahnya udah mau gede, udah mau ABG kayak gitu kan, umur 12 tahun ya kayak gitu. Ya tapi seneng aja, akhirnya ditenangin ya. Akhirnya ditenangin, udah tenang, gak usah dibawa sedih gitu. Ya rasanya ya yang darinya sedih akhirnya plong gitu kan, akhirnya senang lagi. Namanya juga masih anak-anak kan ya, masih bawaannya kan ya naik turun lah ya moodnya. Emosinya masih juga labil, masih belum terkontrol ya, masih labil.
Jadi ini sosok mami yang ada sejak masa kecil kakak sampai sekarang tuh yang benar-benar akhirnya menguatkan kakak. Dia selalu perhatian sama kakak, dia selalu ada, bahkan saat-saat bisa bilang kita bilang terpuruk ya kakak gitu, dia selalu ada, dan dari sana kakak bisa lihat mami ini Tuhan pakai. Iya, jadi buat- melalui mami, melalui staff-staff, melalui keluarga besar yang di panti itu merupakan wujud, salah satu wujud apa ya, kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang nyata melalui mereka. Bahkan para donatur pun juga ikut andil lah istilahnya kan ya. Memang itu secara jasmaninya ya. Kalau secara rohaninya ya kita tahu Tuhan Yesus datang ke dunia ini kan untuk menyelamatkan kita. Iya, ya. betul. Yohanes 3 ayat 16 ya. Nah, itu bentuk nyata pemeliharaan Tuhan secara rohani ya. Iya. Kalau Tuhan Yesus nggak datang ke dunia ini, ya kita semua akan binasa. Iya. Otomatis kita nggak akan ada di dunia ini lagi ya. Kita masih hidup dalam dosa ya. Masih terbelenggu lah istilahnya. Terus masih dalam keadaan belum diselamatkan dan sebagainya. Ya kita harus bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan itu bukan hanya ke kita aja loh, tapi menyeluruh. Ya, semua orang bisa merasakan ya. Bukan hanya orang, bukan hanya makhluk hidup ya, seperti maksudnya manusia, tapi alam pun juga merasakan ya bagaimana Tuhan menciptakan, kebesaran Tuhan, bagaimana Tuhan juga memelihara kayak bunga bakung di taman, terus burung-burung di udara ya kayak gitu ya. Ya itu patut kita syukuri juga. Pemeliharaan Tuhan tuh baik banget, dan sebenarnya seharusnya sepatutnya kalau yang aku rasa nih Kak ya, kayak kita tuh dapat semua, kita dapat pemeliharaan Tuhan, tapi balik lagi apakah kita bisa melihatnya, kita bisa merasakannya atau enggak. Karena kan kayak tadi Tuhan udah mengorbankan dirinya buat kita, dia mati buat kita gitu kan, itu buat semua orang gitu. Tapi kenapa ada yang kayaknya enggak, aku nggak ngerasain pemeliharaan Tuhan gitu kayaknya. Pernah nggak sih kakak ada di posisi itu, dimana kakak kayak di masa-masa sulit kakak, dan kakak nggak bisa lihat, enggak, Tuhan nggak ada buat aku gitu, sampai akhirnya udah lewat berapa hari, berapa minggu, bahkan bertahun-tahun kakak baru lihat, itu loh ternyata dulu itu pemeliharaan Tuhan gitu. Pernah nggak sih ada di masa seperti itu Kak? Ada yang tadi saya utarakan yang dari dari kecil sampai SMA itu ya, yang belum bener-bener kayak peka, belum bener-bener sadar kalau ternyata pemeliharaan Tuhan itu udah kamu rasakan, cuman kamunya aja yang menutup hati, kamunya aja yang kayaknya merasa bahwa enggak, hidupku susah terus, enggak ada kok, apanya yang bagus, pesimis gitu jadinya ya. Jadi kayak merasa bahwa nggak, orang hidupku gitu-gitu aja kok, nggak ada perkembangannya ya, nggak ada sesuatu yang menarik untuk diceritakan ke orang, bahkan bawaannya bila perlu nggak ada deh di dunia ini. Nah sampai aku pernah ada pemikiran seperti itu, ngapain sih dilahirin ke dunia ini kalau cuman ujung-ujungnya kayak gini gitu kan. Tapi semua tuh disadarkan bahwa pelan-pelan Tuhan tunjukkan gitu melalui banyak orang di sekeliling, nih loh, ada yang lebih menderita, ada yang lebih susah daripada kamu. Harusnya kamu bersyukur. Kamu masih bisa sekolah, kamu masih bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Nah itu harus benar-benar disyukurin gitu. Bahkan itu pun berasa sampai waktu kakak ke Jakarta merantau, kan merantau dulu di Bogor. Merantau di Bogor, baru ke Jakarta. Nah di Bogor 4 tahun pun itu juga merasakan betapa sulitnya hidup jadi anak rantau. Karena bener-bener gak ada sokongan dari panti. Sendiri berarti. Bener, sendiri. Dan waktu itu dapat kayak dapat bantuan gitu, sebulan cuma 300.000. Itu tuh buat ongkos, buat makan, sama buat fotokopi dan ya keperluan kuliah. Pas banget. Jadi setiap hari tuh 10.000 tuh gimana caranya tuh bisa makan, bisa buat bayar kuliah. Oh kalau kuliah sih dulu kita, puji Tuhan kakak 2 tahun ada beasiswa lah ya. Jadi memang sebelum kakak kuliah pun
ada yang bantu gitu. 2 tahun pertama. Nah 2 tahun terakhir ya berusaha sendiri. Jadi kerja sambil kuliah, Senin sampai Sabtu kerja, minggunya baru kuliah kelas extend kan, kayak gitu. Ya tapi semuanya itu kayak apa ya, dirasakan ya itu pembentukan Tuhan. Kalau nggak begitu kita nggak bisa loh kasih kesaksian, kita nggak bisa loh menceritakan kebaikan Tuhan pada orang lain di sekeliling kita. Di situ kita bisa lihat hidup itu nggak kayak roda, nggak cuma di atas doang gitu. Ada, kita bisa muter, kadang di atas, kadang di bawah gitu ya Kak ya. Aku mau nanya nih pendapat Kakak tentang pemeliharaan Tuhan. Kalau misalnya kita lagi berbicara pemeliharaan Tuhan, apakah pada saat kita tahu kita sedang dipelihara Tuhan, apakah memang tidak ada kesulitan, tidak ada kesusahan gitu Kak? Kalau kita bilangnya, oh hidup aku dipelihara Tuhan kok, apakah itu artinya hidup aku tidak ada kesulitan gitu? Kalau dari sudut pandang Kakak gimana nih Kak? Justru gini, pemeliharaan Tuhan bukan berarti mulus. Yang orang pikirkan bahwa hidup dalam pemeliharaan Tuhan berarti enak dong, gak ada kesulitan apa-apa. Enggak, salah. Justru melalui kesulitan itulah ya nama Tuhan dipermuliakan. Kenapa? Kita bisa merasakan pembentukan yang dari Tuhan, ya ibarat kata kayak mutiara aja, dia bisa mengkilap, bisa bagus begitu kan, pembentukannya juga butuh waktu, butuh proses gitu proses, iya. Dan dari situ kan orang melihat, gak ngelihat kita dari yang sekarang ini loh ya kita bisa menceritakan loh dulu sebelum saya seperti ini loh kisah-kisahnya, ada cerita di baliknya gitu. Ada cerita di baliknya, jadi nggak mesti kita nggak mengalami kesulitan, justru kita diizinkan mengalami kesulitan itu untuk kita mau diproses sama Tuhan gitu. Ya kalau nggak gitu ya kita nggak bisa dong bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita gitu. Benar banget. Jadi kayak tadi Kakak bilang, kesulitan ini ada supaya pemeliharaan Tuhan itu mungkin lebih kita rasakan dan kita bisa syukuri dan kita bisa membagikannya ke orang-orang kayak gitu ya Kak. Kayak contohnya ya Yusuf ya. Yusuf kan mengalami juga suatu kondisi di mana ya dulunya kan dia enak tuh ya, hidup sama ayahnya dimanja karena memang anak kesayangan lah ya. Nah waktu itu kan sebelum Binyamin lahir, dia kan menjadi anak kesayangan kan. Nah selama 17 tahun loh ya, 13 tahun ya, selama 13 tahun Yusuf mengalami pembentukan yang luar biasa ya. Waktu dia kakak-kakaknya ya menjual dia sebagai budak, kemudian dia perlakuan di rumahnya Potifar, terus dia di penjara, difitnah dan sebagainya. Akhirnya dia menjadi orang kedua di Firaun itu. Itu gak gampang. Proses-proses itulah yang membuat Yusuf akhirnya bisa menjadi pemimpin di Firaun. Kalau nggak ada proses itu kayak nggak ada Yusuf yang kita kenal sebagai seorang mangku bumi itu. Betul. Iya. Terus kayak kisahnya Daud ya. Daud juga Daud mengalami pemeliharaan Tuhan. Tapi memang dia diizinkan mengalami kesulitan, yaitu dikejar-kejar Saul ya. Saul kan selalu ada cara untuk mau bunuh Daud ya gitu. Tapi Tuhan masih pelihara dia gitu. Hebat banget ya. Kayak jadi memang berarti di sini kita harus belajar nih, terutama buat pendengar-pendengar kita juga nih. Ternyata proses yang kita alamin, setiap kesulitan yang kita alami dalam hidup kita tuh itu yang ngebentuk kita ya Kak ya. Ngebentuk kita, membuat kita seperti tadi melihat pemeliharaannya Tuhan dalam hidup kita gitu. Terus Kak, kalau misalnya nih kita udah dari kita yang awalnya nggak tahu sampai akhirnya kita ngelewatin proses, kita sadar kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan, sampai detik ini kita bisa bernafas itu karena pemeliharaan Tuhan. Apa sih yang harus kita lakukan gitu Kak? Bagaimana cara kita hidup sebagai seorang yang ada dalam pemeliharaan Tuhan gitu? Yang pasti kita harus bersyukur dulu nih ya. Kita udah dipelihara sama Tuhan dengan kondisi apapun, itu yang terbaik yang sudah Tuhan berikan buat kita ya. Yang kedua, kita itu harus selalu yang namanya mau dengar-dengaran
Nah, dengar suara Tuhan itu kan tadi ya seperti yang udah dibahas di awal, mendengarkan suara Tuhan itu bukan audible ya, langsung dari Tuhan ke Ada kita. mendengar suara nih, kamu denger gitu. Nah, kita dengar-dengaran melalui Bapak Ibu Gembala ya, melalui kakak-kakak rohani kita gitu kan. Apapun yang terbaik pasti Tuhan kasih tahu gitu. Ini yang terbaik buat kamu. Kita harus buka hati buat Betul, bisa buka dengar hati, itu. mau dengar itu. Nah, yang ketiga harus taat beribadah. Ya. Kita harus mau hidup kita itu tetap dalam tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan. Nggak gampang loh ya kalau udah dipelihara, udah mentah-mentah terus sombong dan sebagainya. Enggak, jangan. Itu penyakitnya tuh kayaknya ya Kak ya. Tenang aja, hidupku dalam pemeliharaan Tuhan. Padahal bisa aja ya, maaf ya, maksudnya untuk orang yang terkadang nggak mengenal Tuhan pun di hidupnya bisa baik gitu ya. Hidupnya kayak great banget gitu. Padahal yang kita tahu bahwa ya kalau emang kita mau menjadi anak yang bukan gampangan ya, kita harus mau menjadi anak yang bisa melewati segala kesulitan itu ya, karena Tuhan mau proses kita lebih untuk menjadi sesuatu yang lebih indah gitu ya. Nah, terus tindakan yang terus yang akan kita lakukan supaya kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan itu ya, kita tetap mau ya hidup di dalam jalannya Tuhan aja gitu. Iya, tetap ada di tracknya Tuhan gitu, kayak nggak kiri kanan gitu ya. Betul sekali. Kita harus tetap taat dengan kayak tadi kayak kakak bilang gitu, kita beribadah, kita dengar nih firman-Nya Tuhan di situ. Dari situ kita bisa tahu apa yang Tuhan mau gitu-gitu ya Kak ya. Sip banget nih, aduh mantep banget nih, kayak mendapat pencerahan gitu Kak. Kayak iya nih, hidup gue dipelihara Tuhan gitu. Iya, nggak semuanya orang tuh kan merasa bahwa pemeliharaan Tuhan tuh cuma dirasakan enak-enaknya aja. Padahal ada banyak hal yang bisa kita rasakan ya kayak gitu. Yang penting bersyukur aja, jalanin. Betul. Karena kalau kan ada lagu suka-sukamu Tuhan, gak gampang loh. Pikirkan aja kalau kita menyanyi itu. Saya pernah ya, maksudnya mikir aja, oh kayaknya enak ya, sungguhlah hidupmu telah ditebus. Terus akhirnya kita goyang, suka-sukamu Tuhan. Dipikir-pikir, nangis loh saya. Ya ampun, kalau suka-sukanya Tuhan tiba-tiba ya kita mengalami sesuatu yang gak kita inginkan. Kamu masih mau bilang suka-sukanya Tuhan gitu. Suka-sukanya Tuhan sambil kamu mau ini. Enggak. Ya itu harus kita pelajari, dan kita harus tahu bahwa kalau emang kamu udah berserah sama Tuhan, Tuhan maunya apa ke kita, ya udah ikut sama Tuhan gitu. Nggak gampang ya kayak, karena mungkin kalau misalnya di saat senang gitu, oh ngikut Tuhan, oh oke deh Tuhan kan baik, aku dapat berkat, aku diberkati, pekerjaanku baik, ekonomiku baik, seperti itu. Tapi kalau mungkin saat yang sulit itu nggak gampang, nggak mudah. Ya kalau emang mau ya hidup kita suka-suka ya Tuhan, ya udah kita ikuti alurnya Tuhan. Tuhan maunya apa kayak gitu. Pasti dong Tuhan kasih hikmat ke kita. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan. Seperti itu. Karena kita percaya Tuhan akan selalu memelihara kita. Betul. Gitu. Pemeliharaan Tuhan itu bukan berarti jasmani aja ya, tapi pemeliharaan Tuhan tuh bisa berupa penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan gitu. Siap. Mantap banget nih Kak nih buat seluruh pendengar kita nih. Benar-benar kita lihat di sini berdasarkan cerita yang udah Kak Mei bagi ke kita hari ini nih, kita bisa lihat pemeliharaan Tuhan tuh ternyata nggak cuma secara nggak cuma secara materi, secara jasmani, dalam banyak hal, dan ternyata nggak cuma lewat hal-hal yang baik gitu. Harus ada sebuah proses untuk kita bisa ngeliat pemeliharaan Tuhan ini, dan Tuhan bisa pakai banyak banget orang-orang di sekitar kita, bahkan orang yang nggak kita kenal gitu kayak. Dan supaya kita harus tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan, supaya kita bisa terus melihat pemeliharaan Tuhan, kita harus bersyukur ya Kak ya, kita harus bersyukur, kita harus taat sama Tuhan, taat sama orang-orang yang Tuhan pakai, dan kita harus taat beribadah. Oke deh Kak,
Sip banget hari ini, makasih banget Kak. Sama-sama. Aduh, bersyukur banget Kakak bisa ada di sini sama kita, bisa sharing sama teman-teman semua, sama semua pendengar kita. Oke. Sekian untuk podcast kita hari ini, teman-teman. Jangan lupa untuk tetap stay tune, untuk tetap dengerin podcast-podcast yang lain, karena saya yakin di tiap-tiap episode yang lain teman-teman akan terus selalu diberkati. Tuhan Yesus memberkati dan stay safe.